Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Inception yang rilis pada tahun 2010. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bila kalian tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Suatu waktu di pinggir pantai, Cops ditemukan seorang pengawal bersenjata. Dia dibawa untuk bertemu dengan bosnya. Sebuah pistol dan spin wheel metal ditemukan dari Cops. Bosnya mengenali benda itu dan bertanya pada Cops apa dia datang untuk membunuhnya. Scene beralih di mana Cops dan Arthur sedang menjelaskan kepada Saito tentang pencurian ide yang dilakukan melalui mimpi. Dalam mimpi, pikiran sadar akan sangat lemah sehingga membuat pemikirannya mudah untuk dicuri. Teknik itu disebut juga dengan extraction. Cops dapat melatih Saito agar walau dalam mimpi, pikiran bawah sadarnya akan mempertahankan dirinya sendiri, sehingga pemikiran dan idenya tidak dapat dicuri oleh ekstraktor yang paling hebat sekalipun. Dan untuk melakukan hal itu, Saito harus benar-benar terbuka kepada Cops. Namun Saito tidaklah begitu saja percaya, dia pun pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba terjadi getaran seperti gempa di ruangan mereka. Scene berpindah di mana Cops, Arthur, dan Saito terlihat tengah tertidur di sebuah apartemen. Huru hara sedang terjadi dan mendekati tempat di mana mereka berada. Kembali kepada Cops dan Arthur, gempa dan ledakan makin terasa. Tiba-tiba Arthur melihat Mal yang ada di sana. Dia meminta Cops untuk mengurusnya. Cops mengajak Mal bicara dan memintanya untuk duduk diam di kursi, sementara ia melakukan pekerjaannya. Tapi Mal tidak duduk diam. Dia pergi meninggalkan Cops. Cops pun segera bergerak masuk ke tempat Saito menyimpan berangkasnya. Dia membongkarnya dan mengambil amplop dari dalam. Namun tiba-tiba Saito dan Mal datang. Mereka menawar Arthur. Saito telah mengetahui semuanya, termasuk kalau mereka sebenarnya sedang berada di dalam mimpi. Dia bertanya pada Cops, siapa yang menyewanya. Mal menembak Arthur untuk mengancam Cops. Dia tidak membunuhnya, cuma menyakitinya. Karena kematian dalam mimpi hanya akan membuat orang yang mati terbangun dari mimpinya. Cops pun bergerak dan segera menembak Arthur untuk membangunkannya. Arthur yang terbangun segera memasang sebuah alat ke Saito untuk memberi Cops waktu lebih banyak, karena mimpinya segera runtuh. Cops berlari dari para pengawal Saito. Walau dia berhasil mencuri pemikiran Saito, namun pikiran itu tidaklah lengkap. Sehingga dia membutuhkan kunci untuk melengkapi puzzle dari pikiran tersebut. Namun Arthur menyadari mereka sudah tidak ada waktu lagi, dan dia meminta Ness untuk membangunkan Cops. Saito terbangun dan menodongkan pistolnya ke Arthur, sementara Ness menenggelamkan Cops ke dalam bak mandi. Cops pun terbangun di saat yang tepat dan menyerang balik Saito. Saat Cops menginterogasi Saito, para pemberontak sudah semakin dekat. Karena sudah tidak ada waktu lagi, dia mendorong Saito dan menodongkan senjata kepadanya. Tapi Saito menyadari sesuatu. Karpet yang ia miliki terbuat dari wol asli. Tapi yang ada di situ terbuat dari polyester. Dia pun menyadari kalau mereka masih berada di dalam mimpi. Mimpi di dalam mimpi. Mereka menyadari bahwa mereka telah gagal dan segera bergegas pergi dari situ. Cops dan Arthur yang berencana kabur dengan helikopter bertemu dengan Saito yang sudah menunggu mereka. Ness ternyata membocorkan informasi mereka demi kepentingannya sendiri. Saito meminta pengawalnya untuk membawa Ness pergi dan menyuruh Cops dan Arthur untuk masuk. Dia menginginkan Cops dan timnya melakukan inception, atau menanamkan sebuah ide kepada seseorang. Arthur bilang kalau hal tersebut tidak dapat dilakukan. Mencuri ide dan menanamkan ide adalah dua hal yang berbeda. Cops membantahnya, tapi dia tidak ingin melakukan apapun dan memilih untuk pergi. Saito mengantar mereka ke bandara. Namun sebelum mereka pergi, dia menawarkan, bagaimana kalau sebagai imbalan mereka melakukan inception, dia akan membereskan semua masalah yang Cops hadapi, plus dia bisa pulang ke Amerika dan bertemu anak-anaknya. Ternyata Cops tidak bisa pulang ke Amerika karena sebuah dakwaan dari kejahatan yang tidak dilakukannya. Cops selalu menanyakan, ide seperti apa yang ingin ditanamkan. Saito menjelaskan kalau dia ingin Cops untuk membuat penerus dari saingan bisnisnya memecah perusahaannya. Cops pun bersedia untuk melakukannya. Di pesawat, Arthur menanyakan bagaimana cara mereka akan melakukannya, karena itu tidak mungkin dilakukan. Cops menjelaskan hal tersebut bisa dilakukan, tapi mereka perlu masuk lebih dalam. Dia sangat yakin karena dia pernah melakukannya sebelumnya. Mereka pergi ke Paris dan Cops bertemu dengan ayahnya. Dia menginginkan ayahnya untuk menjadi sang arsitek dalam tim. Cops tidak bisa mendesain sendiri karena Mal tidak akan membiarkan. Tapi ayahnya menolak dan memberi ide lebih baik. Dia mengenalkan Cops kepada Eri, mahasiswanya. Cops pun menjelaskan tentang apa yang akan mereka lakukan. Eri melakukan teori itu dan mempertanyakannya. Namun kemudian, setelah Cops memberitahunya, dia sadar kalau saat itu mereka sedang berada di dalam mimpi.
Karena baru pertama kali mengalaminya, Eri agak panik, sehingga mimpinya mulai rubuh dan dia terbangun. Cops menjelaskan kalau dia memerlukan Eri untuk mendesain mimpinya. Dia pun meminta Eri untuk mendesain mimpi selama 5 menit, karena di dalam mimpi pikiran kita berfungsi jauh lebih cepat. Maka 5 menit di dunia nyata sama dengan 1 jam dalam mimpi. Dan ternyata Eri dapat melakukannya dengan sangat baik. Dia bahkan bermain-main dengan mimpinya. Cops menjelaskan kalau dia melakukan hal tersebut, maka pikiran bawah sadar dari orang yang dibawa ke dalam mimpinya akan mulai bereaksi, seperti sel darah putih yang menyerang sesuatu yang memasuki tubuh manusia. Cops menambahkan jangan membuat tempat berdasar pada memorinya. Dia harus membuat tempat baru. Karena membuat mimpi dari memori adalah hal termudah untuk kehilangan arah tentang mana mimpi atau realita. Dan tiba-tiba, Mal muncul dan membunuh Eri. Cops menyuruh Arthur untuk memberitahukan Eri tentang totem. Totem adalah objek yang cukup mudah untuk selalu dibawa kemana-mana, harus cukup unik dan hanya pemiliknya yang tahu. Karena fungsi dari totem adalah agar pemiliknya tahu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Eri masih shock dengan apa yang terjadi. Dia merasa Cops memiliki sesuatu rahasia yang ingin dia sembunyikan. Dan ia menolak untuk membuka pikirannya kepada orang semacam itu. Dia pun pergi meninggalkan mereka. Cops bilang kalau dia akan kembali. Tidak pernah ada yang bisa melakukan hal semacam itu sebelumnya. Saat ini, pasti dia menyadari kalau realita tidaklah cukup baginya. Dan saat dia kembali, Cops ingin Arthur mengajarkannya untuk membuat maze. Sementara itu, dia akan mengunjungi Ames karena mereka membutuhkan seorang forger. Ames menjelaskan, untuk melakukan Inception mereka memerlukan hal yang paling sederhana dari ide tersebut. Dan dalam kasus Cops, hal terdasar dari ide yang ingin ditanamkan adalah hubungan si penerus dengan ayahnya. Dia juga memberitahu tentang seorang ahli kimia terbaik yang dia kenal, Yusuf. Setelah Cops berhasil lari dari penguntitnya, mereka pun menemui Yusuf. Sementara itu, Eri kembali ke markas mereka dan bertemu Arthur. Arthur pun segera mengajak Eri untuk membangun maze. Arthur memberitahu kenapa Cops tidak mau lagi mendesain mimpi ataupun tahu tentang layout dari mimpi. Itu semua karena Mal. Mal adalah istri Cops yang meninggal beberapa tahun lalu. Cops meminta Yusuf untuk membuat obat bius yang bisa membawa mereka ke dalam 3 level mimpi. Yusuf bilang kalau sebanyak itu maka mimpi menjadi sangat tidak stabil. Tapi dia memiliki obat semacam itu, dan sangat stabil. Dia pun mengajak mereka ke lantai bawah. Di situ banyak orang-orang yang datang setiap harinya untuk berbagi mimpi. Saito bingung, kenapa mereka melakukan itu? Dan Cops memberitahu, semakin sering melakukannya, maka itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bermimpi. Dan mereka datang ke tempat itu bukan untuk bermimpi, tapi untuk dibangunkan. Karena mimpi telah menjadi realita bagi mereka. Saito menjelaskan kepada mereka tentang misi yang diinginkannya. Target mereka adalah Robert Fisher, penerus dari perusahaan saingannya. Ames meminta Saito untuk membuka akses baginya untuk mengenal Browning, tangan kanan dari ayah Robert Fisher. Ames pun menyusup ke tempat di mana Fisher Senior dirawat dan dia mempelajari hubungan Fisher Senior, Junior, dan Browning. Dan dia mulai menjelaskan rencana mereka kepada tim. Di level pertama, dia akan menyamar menjadi Browning dan menanamkan konsep awal kepada pikiran sadar dari Fisher. Di mana di level selanjutnya, proyeksi dari Fisher sendiri yang akan memberinya ide tersebut secara terus-menerus. Memecah kerajaan ayahnya adalah ide yang ingin mereka tanamkan. Namun ide itu harus dibuat menjadi emosi positif yang akan mereka tanamkan pada pikiran bawah sadar Fisher. Untuk melakukan rencana itu, mereka membutuhkan waktu paling tidak 10 jam. Dan penerbangan Sydney ke Los Angeles adalah salah satu penerbangan terlama yang memakan waktu kurang lebih 10 jam. Dan Saito sudah membeli perusahaan penerbangannya. Jadi 10 jam sudah tidak menjadi masalah. Cops melakukan sebuah tes sendirian setiap malamnya. Hal itu membuat Eri penasaran. Dan malam itu, dia menyusup ke dalam mimpi Cops. Dia menemukan kalau Cops sedang berbicara dengan Mal. Namun Mal melihat Eri ada di situ, dan Cops mengajaknya pergi dari sana. Cops memperlihatkan mimpinya ke Eri. Dia tidak pernah berbagi mimpi dengan orang lain. Eri melihat kalau mimpi Cops berasal dari memori, sedangkan dia melarang untuk membuat mimpi dari memorinya. Cops pun menjelaskan apa yang ingin dia ubah dari ingatannya itu, dan hal itu adalah melihat lagi anak-anaknya. Eri berlari ke lift dan menekan tombol basement. Di sana dia melihat mimpi Cops tentang saat terakhir Mal. Mal berbicara padanya dan kemudian tiba-tiba marah dan mengamuk. Cops segera menariknya ke lift dan pergi dari sana. Mereka pun terbangun, dan Eri marah karena Cops tidak akan menyelesaikan masalahnya dengan hanya mengurung Mal di dalam mimpinya. Namun Saito dan Arthur tiba-tiba datang dan bilang kalau waktunya adalah sekarang. Fisher Senior wafat, dan Fisher Junior, target mereka, akan menghadiri pemakaman ayahnya. Seluruh kabin first class telah mereka siapkan, dan rencana pun dimulai.
Hujan lebat turun dan mereka tahu kalau Fisher akan mencari taksi dalam situasi itu. Arthur, Ames, dan Saito segera merampok taksi dan mencari Fisher. Tak lama mereka menemukannya dan segera menculiknya. Tiba-tiba sebuah kereta menabrak mobil yang ditumpangi Cops, Eri, dan Yusuf. Dan taksi yang membawa Fisher ditembaki orang-orang tak dikenal. Tembak-menembak pun terjadi, dan mereka berhasil lolos dari para penyerang, namun Saito tertembak. Sesampainya di tempat persembunyian, mereka baru menyadari kalau Fisher ternyata sudah terlatih untuk extraction. Dan itu semua luput dari info yang mereka punya. Dan ketika Ames ingin menembak Saito agar terbangun, Cops mencegahnya. Dia bilang kalau dalam kondisi mereka sekarang, kalau mereka mati dalam mimpi, mereka tidak akan terbangun, tapi akan terjebak dalam limbo. Limbo adalah mimpi yang tidak berujung, dan mereka bisa terjebak selamanya di sana. Karena sudah terlanjur, mereka tidak ada pilihan, selain melanjutkan rencana awal dan melakukannya secepat mungkin. Mereka memaksa Fisher untuk mengatakan nomor kombinasi berangkas yang dia sendiri pun tidak tahu. Ames yang menyamar menjadi Browning mulai masuk dan perlahan dengan kemampuannya, dia mulai menanamkan tahap pertama ke dalam pikiran Fisher. Ternyata Cops pernah terjebak di dalam limbo bersama Mal kurang lebih selama 50 tahun. Sampai saat Cops sadar dia tidak bisa hidup seperti itu. Namun Mal mengalami sesuatu. Limbo menjadi realitanya. Saat mereka terbangun dari mimpi mereka, Cops menyadari ada yang aneh pada Mal. Mal terjebak dalam sebuah pemikiran sederhana dalam bawah sadarnya bahwa dunia sebenarnya adalah tidak nyata, dan dia harus terbangun untuk dapat kembali ke realita. Dan untuk mendapatkan itu semua, mereka harus membunuh dirinya sendiri. Mal lalu membuat rencana pada hari jadi pernikahan mereka. Dia menyewa kamar hotel yang biasa mereka sewa untuk merayakan hari jadi mereka. Namun ketika Cops tiba, kamar itu berantakan, dan Mal sedang duduk di luar jendela. Mal meminta Cops untuk bergabung dengannya. Dia ingin melompat bersama Cops. Cops memohon agar Mal kembali ke dalam. Dia terus berusaha menyadarkan Mal bahwa ini adalah dunia nyata. Jika dia melompat, maka ia akan mati. Mal mengatakan jika dia sudah membuat surat yang menyatakan kalau dia merasa terancam oleh Cops, sehingga kalau Cops tidak mengikutinya, dia pun akan segera ditangkap atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Cops terus berusaha agar Mal tidak melompat, namun Mal tetap melompat. Dan karena surat Mal itu pun Cops lari dari Amerika dan tidak bisa kembali. Sementara itu, pasukan pengawal bawah sadar Fisher makin dekat, dan Cops memutuskan untuk segera masuk ke level selanjutnya, level 2. Di level 2, Cops berusaha mendekati Fisher dengan menyamar sebagai pengawal pribadi alam bawah sadarnya. Dengan teknik itu, dia mengharapkan Fisher melawan alam bawah sadarnya sendiri. Di level 2 ini, mimpi semakin tidak stabil. Ditambah sementara itu, Yusuf mencoba lari dengan mengendarai mobil di tengah hujan peluru dari para pengawal Fisher. Cops yang telah berhasil meyakinkan Fisher pun mengajaknya pergi dan berhasil melumpuhkan pengawal Fisher. Namun ketika Cops memberinya senjata, Fisher menodongkan senjata ke kepalanya sendiri karena dia tahu kalau untuk bangun dari mimpinya, dia hanya perlu membunuh dirinya sendiri. Cops memberitahunya untuk tidak melakukan hal tersebut, karena para ekstraktor pasti sudah memberinya obat bius, dan bila dia mati di dalam mimpi, dia tidak akan terbangun, melainkan jatuh ke dalam limbo. Sementara itu, Arthur dan Eri menyiapkan kick yang akan mereka gunakan untuk keluar dari mimpi. Mereka segera menuju ke kamar 528 untuk rencana selanjutnya, dan saat Browning masuk ke ruangan itu, mereka menyergapnya. Fisher mulai mencurigai Browning atas apa yang terjadi, dan seperti apa yang mereka rencanakan, Browning menyampaikan kalau dia tidak bisa membiarkan Fisher untuk menghancurkan kerajaan ayahnya, hanya karena permintaan terakhirnya adalah sebuah tantangan bagi Fisher Junior untuk membangun kerajaannya sendiri, karena menurutnya dia tidak layak mewarisi kerajaannya. Cops pun memberitahu Fisher, ada yang aneh, Browning berbohong. Dan cara untuk mengetahui apa yang disembunyikannya adalah masuk ke dalam mimpinya dan menemukan apa yang ia sembunyikan di sana. Fisher pun menyetujuinya dan mereka masuk ke level 3. Cops tentu berbohong kepada Fisher. Mimpi di mana mereka sekarang berada adalah mimpi dari Ames, bukan dari Browning. Sekarang, Fisher akan membantu mereka untuk melawan pengawalnya sendiri. Dan hal tersebut mengakibatkan para pengawal Fisher baik di level 1 dan 2 semakin agresif menyerang mereka. Di level 3 ini mereka harus menembus sebuah benteng di pegunungan bersalju yang penuh dengan penjaga. Cops meminta Fisher untuk membongkar pikiran Browning bersama Saito. Sementara Ames mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara itu Yusuf semakin terdesak, dan ia segera memberi clue dengan memutar musik sebagai tanda. Arthur yang mendengar musik itu menyadari kalau clue dari Yusuf terlalu cepat. Cops dan Ames yang ada di level 3 mimpi pun menyadari musik dari Yusuf. Mereka hanya mempunyai sedikit waktu. 10 detik lagi Yusuf akan melompat. Itu berarti memberi Arthur 3 menit dan mereka punya 60 menit untuk segera menyelesaikan misi mereka. Dengan rute awal yang dibuat oleh Eri, mereka tidak akan berhasil menembus benteng dalam 60 menit. Tapi Ames menambahkan terowongan angin yang dapat memotong jalur sehingga mereka dapat sampai lebih cepat.
Eri pun segera menjelaskan rute baru itu kepada Saito. Sementara itu Yusuf menerjunkan mobil dari jembatan. Tabrakan mobil dengan jembatan mengakibatkan hempasan hebat di level 2 yang membuat Arthur terlempar, dan longsor di level 3 sehingga Saito dan Visser harus memotong tali mereka dan terjatuh dari tebing. Untunglah mereka selamat. Tapi mereka sudah melewatkan kick pertama mereka, dan harus segera menyelesaikan misi mereka sebelum kick kedua di mana mobil menyentuh air. Itu berarti hanya tersisa 20 menit. Saito dan Visser berhasil masuk ke benteng dengan meledakkan saluran udara. Tapi hal tersebut membuat para pengawal yang mengejar Ames kembali ke benteng. Cops dan Eri segera menyusup masuk ke benteng untuk melindungi Visser. Sementara itu Arthur mengikat semua orang dan bersiap untuk kick kedua. Visser yang berhasil masuk ke benteng menemukan brankas besar, namun ketika mendekatinya tiba-tiba Mal muncul dan menembaknya. Eri segera menyuruh Ames untuk mengecek keadaan Visser, namun terlambat. Visser sudah mati dan terperangkap dalam limbo. Namun Eri mempunyai ide lain, yaitu masuk ke dalam mimpi Visser karena mereka akan memiliki banyak waktu di level 4. Dan mereka pun masuk ke level 4. Mimpi level 4 adalah mimpi dari Cops. Eri terpukau dengan apa yang ada di dalam sana. Cops membangun semua itu bertahun-tahun berdasar dari memorinya. Dia segera membawa Eri ke tempat Mal berada. Cops memberitahu Eri tentang sebuah rahasia yang selama ini dia simpan, tentang Inception. Sebuah ide yang kecil dapat tumbuh untuk membentuk diri atau menghancurkan diri. Alasan Cops tahu kalau Inception adalah hal yang dapat dilakukan adalah karena dia sudah pernah melakukannya terhadap Mal. Cops lah yang menanamkan ide kepada Mal kalau dunianya tidak nyata dan kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi Cops tidak pernah menyangka kalau ide itu akan tumbuh dan merusak Mal. Sehingga walau Mal telah kembali ke dunia nyata, dia tetap tidak mempercayai kalau realita itu nyata dan kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Saito yang berusaha mengulur waktu pun mati. Dia jatuh ke dalam limbo. Cops yang sudah menyadari hal tersebut menyuruh Eri untuk mengecek kondisi Visser dan membawanya kembali. Eri mendorong Visser untuk kembali sadar di level 3 dan Ames segera menyuruh Visser untuk membuka lemari besinya. Sementara itu, Arthur meledakkan lift di level 2-nya. Visser yang sudah membuka lemari besi melihat ayahnya di dalam. Ayahnya menyampaikan penyesalannya dan meminta Visser untuk membuka peti besi kecilnya. Dan di saat-saat terakhir, Visser membuka peti besi kecilnya dan Ames meledakkan benteng itu. Bersamaan dengan itu, kick di level 1 dan level 2 terjadi. Cops dan Eri menyadari hal itu, dan Cops meminta Eri untuk segera pergi. Dia akan tinggal dan mencari Saito untuk membawanya kembali. Mereka semua, kecuali Saito dan Cops, tersadar di mimpi level 1-nya, dan Visser menyelamatkan Browning. Sementara itu yang lain menggunakan oksigen dan pergi dari sana. Visser mengatakan kalau ia akan membangun kerajaannya sendiri. Dan scene berpindah ke awal film. Ternyata bos itu adalah Saito, yang sudah terjebak berpuluh-puluh tahun dalam mimpinya. Cops datang untuk menjemput dan mengingatkannya bahwa dunianya yang sekarang tidaklah nyata. Kembalilah agar kita bisa menjadi muda bersama lagi. Cops terbangun di dalam pesawat. Terlihat Visser, Arthur, Eri, Ames, dan Saito pun terbangun. Saito bergegas mengambil telepon. Terlihat Cops sangat tegang melewati petugas imigrasi. Welcome home, Mr. Cobb. Bagaimana alur film kali ini? Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Salam.